Nah ini, nah lihat ini yang karismatik ini loh, kayak konser lah. Terus kayak ibadah macam mana kok malah kayak konser dunia. Nah, sedangkan kayak yang karismatik ini juga membela lah. Daud aja memuji Tuhan dengan ekspresif gini gini gini. Nah, terus pasti ada juga yang nggak terima karena ya aku tahu kenapa soalnya aku sempat baca komen-komennya orang-orang dulu. Nah, terus yang karismatik ini kayak bela. Loh, Daud aja memuji Tuhan dengan penuh ekspresif gini 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 gini. Terus yang kubu lain, nah kubu sini, ya aku anggap kubu sini lah ya. Ini langsung bela kayak loh, Daud itu memang ekspresif tapi nggak kayak konser juga gini 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 gini. Wah, udah kami. Oke, hello guys, welcome back with us. Kembali lagi bersama kita di sini di segmen kesayangan kalian, BTL Between the Lines. Nah, ini kita masih singkat ya intronya ya, lihat ya. Loh, enggak singkat. Oh Enggak ya. singkat, cuman di rap aja, nge-rap ya. Oh, di rap. Nge-rap. Welcome back. Tambah beat tadi. Mau tambah beat dah boleh tadi. Boom, setak. Loh. Pucet tahu ini. Oh, welcome back. Oke, kembali lagi bersama kita di sini. Nah, seperti biasa pembicaranya adalah kembali kita sendiri. Wow. Kok sudah tidak ada respectnya begitu sekarang? Sudah berkurang ya? Loh, respect, masih ngomong kembali dengan sobat saya. Oh. Kamu lah aku loh, kalau kamu jadi babi biasa aku. Loh, ya sorry. Ya daripada aku intronya dengan sobat saya, coba kali. Ya tidak mungkin ya, salah. Tidak boleh. Salah. Tidak boleh itu loh. Nah, bersama kembali kita ini Kodeni di sini. Nah, Kodeni in the house baby. Wow. Mamen. Udah mulai nyolot belum mukanya? Woi. Kurang ya. Tuh kurang kayak Dan bersama saya host kesayangan kalian ya, host kesayangan paling jadi benci nggak canda. Oke, nah hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kontroversial lagi. Ini asik. Semakin kontroversial ya. Wah, hari ini bener-bener kontroversial. Asik. Biar nggak bosen. Gitu. Nah, kita kan selama ini kayak main aman. Nah, kita sedikit main jurang di ujung jurang nggak sih? Wah, mantap. Kok bisa jangan di ujung sih, jangan di paling ujung dari paling ujung ya gitu. Nah, itu mungkin kerikil satu jatuh itu udah masuk terjun. Ini angin seng kan, nah, udah hilang ya. Langsung masuk jurang. Tapi asik ya bahas yang kontroversial gini. Mantap. Nah, hari ini kita mau bahas apa kok? Ayo. Saya ini lagi beatbox nih, Ini belakang kan backgroundnya. Beatbox. Setupnya bagus ya, lihat ya. Kenapa? Setupnya bagus. Nah, makanya Bifel OTW begitu gak sih? Wih. Jangan dong ungu-ungu. Udah kayak stand up komedi. Stand up komedi. Mintanya apa? Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Kasih dong kan. Tolong. Gitu banget ya. Amin lucu ya. Lucu ya. Ya paling ya nanti ada yang komen hostnya garing. Boleh komen hate aja dong. Oh enggak boleh. Jangan. Kasihan guys.
Anak langsung konsul ke aku gitu. Kok mau konsul gitu. Anak sekecil itu Ya kan anak kecil memang. berkelahi dengan head comment. Oke, ya lanjut. Nah, hari ini aku bakal curhat tentang background ini. Wih, apa aku cahaya ilahi? Apa? Cahaya ilahinya dah. Cahaya ilahi. Jangan ditutupi, kamu ditutupi. Biar terang kepalaku. Oh iya, ya Tuhan yang mulia Erik. Langsung bingung. Aku nggak ikut-ikut ya, Kamsi. Amit Tuhan, bercanda Tuhan. Aku nggak ikut-ikut ya, Kamsi. Bercanda Tuhan. Kamsi. Bercanda Tuhan. Hari ini aku mau cerita. Wah, kembali lagi ke segmen cerita Erik. Udah bosen kan sama ceritaku? Nah, sampai ngantuk gitu. Udah bosen emang sama cerita. Ngantuk dari mana? Melek memang sipit. Udah memang sipit matanya. Gak usah munafik koko. Tuh. Ngantuk itu. Memang sipit coy, mata saya itu garis sih loh. Ampun. Ya enggak apa-apa kan kita enggak. Jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan, bahaya nanti. Nanti kena take down lucu sih. Oke, hari ini aku mau cerita tentang temanku ini unik yo. Selama episode ini kayak banyak banget ya cerita temen. Unik ya emang temanku ini. Kalau dipikir-pikir lagi. Cuman ya gimana lagi, memang ketemu. Ini aku juga pernah lah cerita ke beberapa orang. Tapi ya itu kayak, wah aku ini pernah di satu momen, aku ini kan lagi makan nih di kantin kampus. Ya. Kantin, gitu. Terus tiba-tiba aku ini disamperin. Weh bro, what's up my man? Terus? Itu disapa, terus akhirnya kita ngobrol, makan gitu. Nah, terus aku rada lupa bahasnya gimana. Cuman tiba-tiba itu melenceng kayak ke gereja gitu loh. Nah, kayak iseng dia ini nanya, kamu ini gereja mana sih? Oh, aku ini gereja ini. Oh, itu aliran apa? Ya aku bilang lah, aku aliran karismatik. Oh, ya. Nah, terus dia cerita, aku jujur ya gak senang aliran karismatik. Sepigo. Kenapa? Salahnya adalah aku nanya kenapa. Nah, itu maka pertanyaannya seharusnya kamu ngerti jawabannya apa masih tanya. Makanya kan aku jadinya panjang ya. Nino di aku. Kalau kataku sih kapok. Ya mohon maaf ya, yang namanya juga asbun ya. Ya udah, kayak ku tanya kenapa. Akhirnya dia jelasin panjang lebar kali tinggi, ada volumenya luasnya. Kayak dia ini ngomong, aku ini nggak seneng gereja yang rame-rame, aku lebih seneng gereja yang tenang. Gereja yang tenang itu lebih kusyuk. Gereja yang tenang itu lebih apa ya? Lebih Alkitabiah. Kamu lihat ya di Alkitab ya. Waduh. Bahasnya kata Dino ya. Aku ketika di saat itu aku langsung nyesel. Emang kenapa? Aku nanya kenapa. Di titik itu aku langsung nyesel gitu. Terus dia kayak bahas panjang lebar. Aku jujur agak lupa. Cuman kayak dia bahas kayak ngutip dari Alkitab lah, ngutip dari ini, ngutip dari itu. Terus feelingnya dia juga kayak, bayangin lah kamu di gereja tenang, itu kan kamu lebih rasain gitu loh. Kamu lebih tenang. Sedangkan kamu di karismatik kan lebih rame-rame. Terus juga lebih apa ya? Wah, malah kebawa suasana. Jadinya kamu gak ngerasain hadirat Tuhan itu. Di saat itu aku udah langsung
tak tinggal, kalau bisa tak tinggal udah. Kataku sih bilang aja kucingku mati di rumah gitu. Tak tinggal dulu ya. Bilang kucingku yang jantan beranak bilang gitu. ah Oke, cukup tahu. Aku bayangin lagi gimana caranya dibuka, Be. Oke, kita bahas kucing ya. Mungkin kita nggak perlu bahas itu deh. Kasihan kucing, nanti lebih lanjut lagi. Kasihan kucing. Nanti aku bahas lebih lanjut, nggak tahu loh ya. Pengalaman jelekku bersama kucing Oga. Oke. Nah, tapi kita nggak bahas itu. Nah, aku jadi mau mempertanyakan kayak apa ya? Sebenarnya kayak gereja yang alirannya beda itu apa ya? Ya nggak ada bener salah kan harusnya nggak sih kalau kita belajar dari episode-episode sebelumnya. Nah, makanya kalian nonton supaya kalian tahu yang ku maksud yang mana. Nah, tapi kita belajar dari episode-episode sebelumnya adalah kayak nggak ada salah bener lah antara gereja yang karismatik lah, mau yang Protestan lah, mau yang Pentakosta lah dan lain sebagainya. Ya kan, bener kan? Gak ada bener salahnya kan ya, Bu? Mungkin kita ngomongnya lebih kontroversial gitu, lebih menarik lah ini. Kalau kita ngomong benar salah, yang jadi hakimnya siapa? Gitu. Kalau hari ini kita membenarkan satu dan menjelekkan yang lain, berarti kita Tuhannya. Gitu. Iya. Kecuali itu sudah melenceng dari kebenaran firman, karena jelas-jelas Tuhan berkata bahwa kamu bukan hakim yang adil gitu, dan kamu bisa bilang gini, kamu bisa bilang selumbar di mata mereka, balok di depanmu aja masih panjang, nggak tahu panjangnya seberapa tuh, ya gitu kan. Nah, kamu nggak kubris kan. Dari kali ini kita ngomong Allah karismatik, misalnya joget-joget lah apalah gitu, DJ gitu. Ya ada memang oknumnya, memang ada yang salah. Memang itu kebajutnya dia dengan Tuhan, sudahlah kita nggak berurusi. Cuman tidak dipukul rata gitu loh. Kayak gitu. Sedangkan ya itu orang berpikir bahwa dengan penghakiman dan ngerasa kayak ya contohnya kayak bahasa roh lah, apa muji Tuhan lah, semua disalah-salahkan. Nah sekarang pertanyaan gini, tidak pernah apa namanya, mungkin bisa jadi kontroversi juga ya kalau ngomong kayak gini, tapi lebih ke arah gini, ketika kita menghakimi satu, apa faedahnya kita? Gereja ya gak satu gereja. Kalau pendetanya ya beda, gembalai ya beda. Ngapain ngurus gembala orang, gerejanya orang, bu urusono gerejamu dewek. Dianggap sesat, biarkan mereka masuk neraka sendiri. Kayak gitu loh. Kita sudah ngomongin kan gitu tuh. Kalau misalnya kita dari orang nggak suka, misalnya nggak suka Protestan gitu, Allah ngantuk misalnya gitu. Ya udah yang ngantuk biarkan dia masuk neraka sendiri. Bukan berarti neraka mengantuk artinya ketiduran dari masuk neraka, bukan. Tapi maksudnya bahwa ketika dia nggak sungguh-sungguh ya hari ini parameternya apa? Kekristenan ditaruh di imannya kita di mana? Di gereja atau di dalam diri kita? Kayak gitu loh. Ya, kalau hari ini kita ngomong bahwa oh gereja ini lebih baik, gereja ini nggak lebih baik, gereja ini ada DJ-nya, gereja ini nggak ada begininya. Nah sekarang pertanyaannya, mana hakim yang adil itu? Apakah kalian hakim yang adil dengan kalian menggunakan senjata perang untuk Alkitab yang jelas-jelas untuk membangun digunakan untuk mencelah orang lain gitu loh. Gitu. Jadi hari ini kita ngomong bahwa ini salah ini benar, sebelum kita masuk ke dalam lebih jauhnya bahwa tidak ada benar, tidak ada salah. Yang salah ketika Tuhan sudah memutuskan itu salah. Gitu. Nah, tapi ini aku potong sedikit ya, Bu. Ini aku potong sedikit. Tapi, nah dari sini nih pasti, wah ada yang kayak rada nggak terima, tetap nggak terima. Kayak Ya. Lihat. Nah, ini. Nah, lihat. Ini yang karismatik ini loh.
kayak konser. Lah, terus kayak ibadah macam mana kok malah kayak konser dunia. Nah, sedangkan kayak yang karismatik ini juga membela lah. Daud aja memuji Tuhan dengan ekspresif gini. Nah terus pasti ada juga yang nggak terima karena ya aku tahu kenapa, soalnya aku sempet baca komen-komennya orang-orang dulu. Nah terus yang karismatik ini kayak bela loh, Daud aja memuji Tuhan dengan penuh ekspresif gini. Terus yang kubu lain, nah kubu sini ya aku anggap kubu sini lah ya, ini langsung bela kayak loh, Daud itu memang ekspresif tapi nggak kayak konser juga gini. Wah udah kami. Nah, tanggapannya kok gimana? Kayak tenang gitu itu. Kita yang dengerin ini kadang kayak pusing yang baca. Nah, jadi sebelum masuk ke sana, kalau ke sana kan akhirnya kita pusing kan, ya toh. Nah, kenapa aku pengen ngambil jalur muter ngomong seperti ini? Karena cuma satu, ini nggak akan pernah habis. Sebenarnya bahwa kita mau luruskan sebenarnya nggak akan lurus, karena sudah beda jalur. Gitu. Beda jalan aja, beda jalan tikus gitu loh. Gitu. Beda jalan, satunya lewat jalan tikus, satunya lewat jalan alternatif, satunya lewat jalan utama, kayak gitu kan. Jadi kamu nggak boleh menghina orang yang lewat jalan tikus. Jalan tikus nggak boleh menghina jalan utama. Kamu macet, ngapain pada lewat sana, lewat sini dong. Yang satunya bilang, alah kan sempit, rame dan lain-lain gitu. Gak dapet esensinya dalam berkendara gitu. Yang satunya bilang enak jalan alternatif lah gitu. Satu bilang, alah ngapain lewat jalan alternatif, gak gentle. Mau sampai kapan? Makanya aku jelaskan satu hal lagi. Makanya kembali ke sini dulu. Ya tadi bulat aja, tapi sebenarnya ukuran cuma di sini. Gerejamu, gerejaku. Kamu bantu aku, kamu lo komen apapun, aku tetap masuk surga. Kamu komen apapun tentang dia tetap masuk surga. Nah terus kamu, makanya pertanyaanku itu dari tadi cuma satu yang aku pengen tanya ke semua orang yang ngomen semua, entah karismatik apa entah kosta. Pertanyaan cuma satu, apa faedah kalian begitu? Nambah sahasta apa sih kalian? Para pecundang yang ingin orang pengen sosok bela Alkitab, Tuhan juga minta dibela, gitu loh. Ya kalian mau modusnya apa? Modusnya menyelamatkan orang, dia tetap selamat. Loh, bagiku pecundang lah, orang cuma pengen pakai ayat Alkitab untuk menyerang orang kan? Gitu loh. Kalian nggak membenarkan, ngomong baik-baik, nggak perlu menghujat. Kalian nggak ada bedanya dengan orang yang non Kristen yang menghujat Kristen, nggak ada bedanya, bukan? Gitu. Kita ini satu tubuh Kristus. Nggak bisa kamu ngomong ke mata, mata kanan lebih hebat ya mata kiri, sama-sama mata. Nggak bisa kan? Hari ini banyak orang. Bagaimana gereja itu relevan, tapi harus di titik di mana dia dasarnya firman Tuhan relevannya. Karena kebudayaan kan bergeser, tapi pakannya nggak akan bisa bergeser, itu firman Tuhan. Kalau misalnya hari ini karismatik nggak pernah ada, bagaimana Tuhan berkarya lewat mujizat? Ini dulu yang kita pahami dulu sebelum kita ke sana. Kalau hari ini Protestan tidak ada, Protestan itu kuat banget dalam doktrinnya, sangat historicalnya itu sangat kuat gitu loh. Memang pengajaran yang sangat keras. Dengan karismatik itu sesuatu yang relevan dengan anak muda. Sekali lagi, aku nggak menghina Protestan lebih, masih banyak sekte lain nih ya, maksudnya aliran lain yang masih ada di dunia dan banyak aliran itu ya, gitu. Cuman ya disenggol kan gitu, karismatik kah, Protestan kah, masih banyak aliran yang nggak ngena tiba-tiba, gitu loh. Yang perlu kita urusi gitu loh. Kayak gitu loh. Jadi kalau hari ini kita ngomong mana yang lebih benar adalah beribadalah dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang paling benar. Jadi kalau kamu bilang mana yang paling benar, mana yang paling salah, nggak mau jadi bagian dari mereka. Pokoknya yang paling penting satu, apa yang di depanmu? Agamaku, sama kayak gitu.
tata cara ibadahmu di sekolah A nggak bisa mbok banding lo dengan sekolah B, bukan? Hmm. Tapi mereka berdua nggak lepas dari namanya aturan pendidikan di Indonesia, right? Ya. Kayak gitu. Ada satunya yang sangat ekstrim, wah diteter dengan PR tiap hari. Ada yang satunya begini. Dia bisa ngomong kan, psikologi bisa ngomong apa? Berdebat kan? Lo memberikan PR ini gak mari-mari ini bisa membuat anak stres. Tapi satu orang tua ngomong, enggak, anak aku jadi lebih rajin. Kapan mari ini? Iya, lah kan. Anaknya nyaman dengan posisi seperti itu. Anaknya bertumbuh dengan posisi seperti itu. Anaknya ngerasa lebih dekat, closer dengan sekolahnya dengan cara itu. Anaknya bisa lebih pinter dengan cara itu. Ya silakan pakai cara itu. Gitu. Sama ketika gereja nih, justru ketika banyak aliran itu akan mencakup banyak zona. Kayak gitu. Banyak generasi. Ini yang dari aku omonganku, banyak orang yang bersaksi juga ngomong ke aku bahwa ya banyak orang yang beberapa gereja nggak relevan. Kenapa? Karena boring. Gitu. Karena selalu ngomong tentang ketuhanan tanpa tahu apa aplikasi dalam kehidupan kita. Gitu. Tapi di sisi lain yang ngomong apa lagi? Wah, khotbahnya terlalu motivator. Kayak gitu. Nah, tapi relevan dengan Gen Z misalnya. Ya sama dengan memuji Tuhan hari ini loh. Orang kayak anak muda, banyak orang yang nggak relevan dengan orang yang tepuk tangan aja takut. Kayak gitu. Banyak orang, ini ngomong banyak orang bukan aku ya. Aku sih sebenarnya bebas-bebas saja. Kayak gitu loh. Tapi banyak orang yang nggak relevan. Dan begitu juga ada orang yang nggak relevan dengan ngerasa kayak aku nggak kebiasa worship lompat-lompat. Ya silakan di mana. Maka Tuhan itu biarkan aliran terpecah. Karena ini yang disebutkan, kalau dibilang selera juga bukan. Kata yang tidak tepat ketika selera ini tidak tepat. Karena selera ini ngomong tentang mood. Gitu kan. Kepingin. Tapi hari ini kamu more closer di mana? Lebih tepatnya di situ. Kamu ngerasa bertumbuh di mana? Maka aku tadi buka dengan satu pertanyaan. Imanmu mau taruh di gereja atau di hatimu? Lek di hatimu. Ya kon mau di mana? Yo iso ngerasakno hadirat Tuhan. Yo iso ae bertumbuh. Karena semua ini media. Termasuk gereja. Kayak gitu loh. Untuk membantu kamu. Makanya ada namanya worship leader. WL. Menuntun kamu. Pelayan firman untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Semuanya adalah media, bukan? Gitu loh. Ngapain kita nyacati media daripada kita nyacatin diri kita sendiri? Jadi kalau hari ini kita ngomong bahwa ini memang aku akhir-akhir ini lumayan muter-muter dalam menjawabnya karena aku ngajak kalian berpikir. Bukan yang disuapin gitu. Tapi kembali ke satu lagi ya, bahwa ketika kamu ngomong bahwa oh ini lebih baik dan lebih baik, artinya kalian masih belum dewasa dalam rohani. Karena kedewasaan rohani itu ngomong tentang aku ngerasa di titik aku bertumbuh di sini, aku ngerasa more closer dengan Tuhan, aku ngerasa hidupku diubahkan, silakan di situ. Gitu. Karena setiap orang punya kepribadian. Ini cara ibadah yang cocok dengan diriku, gitu. Yes, aku ngerasa kayak ya cocok mungkin kata yang kurang pas ya, tapi lebih karena memang kenapa aku nggak mau ada mispersepsi ya, seakan pakai selera. Nggak ada hubungan dengan selera. Tetap ada, memang pasti ada sedikit, pasti ada. Tapi bagaimana hari ini kita ngerasa I'm home. Okay. Sorry, lebih tepatnya kayak in di dalam rumah itu. Loh. Kamu ngerasa bahwa aku di sini tempatnya gitu loh. Semacam seperti itu. Oh, inilah rumahku. Gitu loh. Nah, tapi kenapa ada orang? Nah, kita bahas yang berkaitan dengan yang barusan Koko ngomong. Kenapa ada jemaat yang lebih merasakan hadirat Tuhan itu di keramaian, terus ada yang di keheningan? Ada faktor apa? Sebenarnya kembali lagi, bagaimana kamu ngerasa cocok di situ, gitu. Atau kita ngomong cocok gak boleh sih sebenarnya. Tapi kamu ngerasa bertumbuh di situ karena ada tipikal orang yang memang, oh, aku ngerasa dari tipikal diri kita sendiri seperti apa, kayak gitu. Atau kita ngerasa nyaman, ngerasa
nyaman, ngerasa aman, ngerasa di dalam rumah. Kalau kita ngomong hari ini loh, yang AKBP contoh, maaf ya, sebut itu merek gitu. Atau misalnya hari ini yang GKI lah gitu. Tiba-tiba dia masuk ke karismatik, nyaman. Ya udah enggak apa-apa. Kembali juga gitu. Ada kok yang jadi karismatik ke HKBP, GKI, GKA ya kan. Atau apapun yang sangat aku hormati semuanya. Kayak gitu loh. Dan aku sangat segani karena mereka punya kelebihan masing-masing. Jadi ya udah, gitu loh. Bagaimana kalian ngerasa aku nyaman bertumbuh di sini? Itulah bagian utama. Kayak gitu. Bagian pertama kamu nyaman dan kamu ngerasa dapat aku sebagai keluarga di sini. Bagian ya udah di situlah bertumbuh. Mau tari-tarian, mau apapun itu kan menjadi penambah untuk kamu merasa nyaman. Kayak gitu. Semua ini media. Jangan sampai medianya jadi cacat karena kita cuma esensinya jadi cacat karena kita mempusingkan media sampai lupa esensinya tentang bertumbuh, nyaman dan diubahkan, ketemu Tuhan. Itu lebih penting. Nyaman, bertumbuh dan diubahkan. Iya, 3 hal ini sebenarnya. Lu mau hari ini kita mikir gini lah, contoh karismatik tapi di pedesaan gimana? Kan nggak mungkin ada loncat-loncat seperti itu. Kenapa nggak bisa bertumbuh? Ya karena dia nyaman di situ dengan dasar ibadah situ, dia itu ngerasa, oh aku more closer dengan Tuhan. Ya udah silakan. Gitu. Tapi aku memang tipikal orang yang nggak suka rame misalnya. Emang kebiasaan dari kecil. Ya udah silakan bertumbuh di situ. Maka Tuhan kasih selera di situ. Nah kutip selera di sana. Nah kutip selera di sana. Ya nggak apa-apa sih, orang punya cara. Iya kan? Ada cara berdoa yang ambil gini. Ya kan? Ada cara berdoa sambil gini. Ya kan? Ada cara berdoa sambil wah ini apa ya? Ada. Yang mana yang benar? Ada yang benar. Kalau kita ngomong tentang penghormatan ke Tuhan, penghormatan ngomong tentang sikap hati. Kamu melayani dengan cara salah kan sama ya. Jadi kamu nggak bisa pilih-pilih dong. Kalau kamu pelayanan berkata gini, Tuhan itu melihat hati. Lah masa Tuhan nggak melihat hati pas kamu muji Tuhan? Tetap respect itu penting ya. Respect fisik itu penting, iya. Tapi bukan berarti kebudayaan itu disalahkan. Tuhan nggak pernah nyalahkan kebudayaan. Gitu. Selagi itu tidak ada yang kontra. Gitu. Oh, iya. Nah, jadi aku nggak seneng cuma ngomong benar salah ini kan kurang enak. Sekarang kita bisa mikir kan sama-sama kita ya. Kayak gitu loh. Kita biar tahu esensinya. Gitu loh. Iya. Benar. Ya berarti yang lagi ke pribadi masing-masing. Tidak ada benar salahnya. Ya, ke pribadi masing-masing plus bagaimana kita sebagai komunitas bisa memberikan dia rasa aman. Jangan salahin jemaatnya mulu. Wah. Iya. Nah iya kan, hari ini contoh kalian nggak mau relevan dengan kebudayaan misalnya. Kalian nggak mau, maksudnya kalian nggak lihat permasalahan jemaat kalian, ya orang nggak akan mau bertumbuh di sana. Iya susah ya kalau gitu. Nah, bukan tentang pilihan, bukan ya orang nggak bisa bertumbuh, dia bukan nggak mau, nggak bisa. Ini karena orang lagi susah finansial, lagi ngalamin struggle dunia lagi struggle. Kalian ngomongnya apa? Ngomong tentang misalnya apa namanya menabur, dia nggak cocok lah. Waduh. Atau apa ngomong tentang apa namanya bagaimana bersuka cita terus senantiasa, ya gak relevan dong. Bagaimana kalau menguatkannya gimana gitu loh. Terus pelayan anak mudanya nggak ada. Terus bagaimana hari ini ada alat musik baru dan lain-lain, nggak relevan. Gimana caranya? Masa semua harus tertulis di Alkitab? Gak cukup dong Alkitabnya dong. Nanti dibilang diupdate lagi Alkitabnya. Nino. Oke. Yuk. Yuk kita bubar. Oh iya. Tapi benar, memang zaman saat ini ya harus menyesuaikan juga kan, nggak mungkin kayak. Iya, yang penting tapi nggak apa-apa. Aku sangat menghormati orang-orang yang tidak mau relevan di bidang kebudayaan, itu juga tidak apa-apa karena mereka punya pemikiran mereka sendiri dan itu fine. Itu Tuhan juga nggak pernah permasalahkan kok. Kayak gitu loh. Ya ibaratnya dari dulu awal kisah para rasul dengan sampai sekarang kan bukti ini begitu banyak penambahan improvisasi bukan?
Athena sama Martin Luther tiba-tiba dari sini, nanti dari situ aliran baru dan nanti tidak masalah. Jadi sebenarnya kembali bahwa ya kalau kita ngomong bagaimana karismatik, contoh nih Mazmur 98, di situ kalian ngerti kan yang kecapi dan lain-lain itu bisa dilakukan gitu loh. Gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin ditulis drum. Iya, nggak bisa. Belum kenal lah main drum. Belum kenal, iya. Dan ini kamu bersorak-sorai, udah bersorak-sorai itu apa ya? Teriakan dengan sukacita, gitu. Ya di konser juga ada bersorak-sorai, gitu. Ya kalau ini kita mau samakan semua, ya agama lain pun disamakan dengan kita pun ya bisa. Nah, kita ngomong masalah ekspresi ya. Kita ngomong Ya. masalah ekspresi. Nah, apakah ekspresi dalam ibadah, contoh kayak kita nangis lah, terus kalau kita bersukacita ya kita lompat-lompat, ya bahkan kayak apa ya, Koko sempat beberapa kali mention nangis itu sampai garuk-garuk karpet lah, sampai kayak gitu. Itu apakah tanda hadirat Tuhan? Itu pasti enggak? Atau hanya emosi, contoh kayak nangis, oh emosi kita capek, udah, tapi karena kita capek, bukan tanda kehadiran Tuhan itu ada. Kalau kehadiran Tuhan sama ekspresi sih berarti agak sedikit berbeda ya. Kalau ekspresi itu gini, Hana itu sampai nangis-nangis gitu. Nehemia 8 dan 9 itu ngomong tentang pertobatan besar-besaran. Gitu. Ditulis di situ mereka sampai nangis. Kenapa? Karena mereka mendengarkan firman Tuhan. Kayak gitu. Tanda bagaimana Roh Kudus berkarya di hatinya mereka. Nah, apalagi misalnya banyak mereka yang ngalamin Tuhan, memuji-muji Tuhan. Kayak gitu. Ya kalau kita ambil contoh yang tidak relevan, contohnya orang disembuhkan dari penyakit, tiba-tiba dia itu langsung memberitakan Injil dengan sukacita. Gitu, dengan bersorak-sorai, dengan tanda kutip bersorak-sorai gitu. Maksudnya mereka langsung membagikan dengan sukacita. Jadi maksudnya kita bisa tarik garis bahwa ya Tuhan tidak marah toh. Kamu ngapain kok nggak menghormati aku dengan bersorak-sorai seperti itu, dengan sukacita seperti itu, kan Tuhan nggak pernah bilang kayak gitu. Bahkan Tuhan pun yang memuji Tuhan, bukan nggak tahu ekspresinya seperti apa. Bagaimana Yesus juga memuji Tuhan, sama bahwa hari ini kita ngomong ekspresi tip. Contoh kamu hari ini loh, kita ngomong kamu dapat makanan, kamu pasti senang, ya, pasti ketawa, pasti happy, pasti senyum, pasti senang, pasti sukacita. Sama ketika kamu hari ini bahwa ekspresimu itu ekspresi worship atau ekspresi dalam praise-mu, dalam worship-mu, ya itu tunjukkan gitu loh. Orang nggak akan pernah tahu apa yang nggak tunjuk, orang nggak tahu gitu loh. Nah, bukan berarti Tuhan nggak maha tahu, tapi orang mana yang nggak? Meskipun kamu tahu dia bakal seneng, tapi apakah kamu nggak seseneng itu? Ketika dia dapat sukacita, dia happy, dia loncat-loncat. Ya hari ini siapa sih kalau tiba-tiba dikasih iPhone nggak loncat-loncat? Iya, betul. Pasti. Emang dia diminta? Pasti. Emang dia di challenge? Enggak kan? Enggak. Ayo kita kasih iPhone, loncat-loncat, ya 1, 2, 3 di video gitu. Ya udah. Ya kan, nggak mungkin kan? Kecuali dikasih sembako, terus dulu diambil lagi untuk konten, bercerita itu. Gitu. Gitu. Banyak dari. Tapi hari ini sama, bahwa ketika kamu ditampar, kamu ya marah. Ketika dia bilang gini, are you okay? Gitu. Dengan titik benar-benar paling lembutnya kita untuk paling ngertiin, paling sayang, kita nyayangi orang itu. Orang tuh dreades, gue coba tanya. Gitu loh. Nah sekarang kok aku hari ini bersuka cita karena memuji Tuhan, dan itu dipermasalahkan. Gitu. Kan aneh menahan sebuah emosional dalam hatiku. Kalau ini aku meluapkan sukacitaku hari ini lewat tari ini, kenapa jawabannya? Kalau ini aku meluapkan dengan sukacitaku. Iya. Kalau hari ini kita hubungkan dengan eksistensi tentang kehormatan Tuhan, iya ada sedikit berhubungan, memang sedikit di beberapa posisi. Tapi kalau kita hari ini sama dengan papa mama kita, oh berarti kalau kita sama papa mama kita nggak boleh loncat-loncat di depannya. Kalau kita tetap happy, sama aja kan? Bedanya mereka Tuhan itu paling tertinggi, kayak gitu. Nah kalau penghormatan kita aja sama orang tua aja, ya Yesus dipermasalahkan juga dong. Kalau kita nggak boleh loncat-loncat, nggak boleh happy. Iya.
Maksudnya aku mau bawa kalian ke satu pemikiran yang logika sedikit bahwa kalau hari ini kita perlakukan Tuhan itu seakan-akan kayak Tuhan itu yang sangat sensitif. Ya, Tuhan itu Maha Kudus, iya, tapi Tuhan itu tidak sensian. Gitu loh. Gitu loh. Jadi maksudnya hari ini kita pengen meluapkan emosi, masa Tuhan itu nggak tahu sih. Gitu loh. Masa si Tuhan sebodoh itu tuh berkata, kamu nggak menghormati aku. Gitu. Mau kamu mau ngetek apa aja, termasuk kaum yang lain, ekspresi nggak bisa ditahan. Bukan ketika kalau di titik terendah misalnya kayak diorang dengan calon cita, suka cita, yuk bukan kita menguatkan orang yang lemah. Bukan ketika orang sampai titik nangis artinya Tuhan sudah membongkar hatinya. Dia bisa mencurahkan isi hatinya ke Tuhan seperti Hana. Ketika lagu itu sampai di hatinya dan dia sampai nangis, itu kan Roh Kudus, nggak ada satu pekerjaan baik tanpa Roh Kudus. Itu sia-sia semuanya dan itu tidak impactful. Ketika Roh Kudus berkarya lewat, Roh Kudus nggak berkarya lewat karismatik doang, itu omong kosong gitu kan. Roh Kudus juga bekerja di keadaan sepi, kayak gitu. Even kalau nggak ada musik itu bisa nangis, tiba-tiba pernah ditegur sama Roh Kudus. Ini tentang bagaimana cara. Kalau cara ya terserah. Tapi kalau kita ngomong ekspresi, jangan pernah batasi ekspresi kita. Apalagi ekspresi anak muda, nggak bisa loh, gitu loh. Kamu bisa nahan anak muda ekspresi, nggak bisa kan? Nggak bisa. Penuh dengan energi anak muda itu. Lah, sama. Emosionalnya, wah. Kamu hari ini nangis, dan maksud kamu harus nempel. Nggak sayang kita, nggak soal gitu itu aja. Ada. Oh gitu, nggak menghormati engkau. Ya maksudnya kayak gitu. Iya, makanya. Nah, makanya nggak menghina yang satu, enggak apa-apa, fine itu kok. Tapi kalau hari ini kita taruh sebagai penghormatan, apakah artinya bahwa ekspresi itu kita nggak bisa luapkan dengan cara yang kita mau? Ya gitu. Karena tidak ada tertulis tata cara yang paling klik sebenarnya. Cari aja dari kitab, nggak ada kok. Itu kebudayaan yang diturunkan. Berarti berarti standar kusyuk dan hendaknya dalam sebuah ibadah itu bukan dari Tuhan. Dari pribadimu. Gak ada hubungan dengan gerejamu. Gerejamu akan membawa kamu semakin ke Kristus. Okay. Karena dia wakil Tuhan. Yes. Dia mempelainya Tuhan. Gitu. Dia akan menjadi bagian gitu loh. Kita menjadi satu bagian gitu. Tapi hari ini ketika kita taruh iman kita di gereja kita, Allah ini kan membuat gini, imanku membuat gini, di gereja begini, nggak akan ada habisnya. Makanya kenapa kita lebih banyak bahas logika base-nya, esensi base-nya dibanding kita ngomong tentang boleh nggak boleh. Gitu. Kalau hari ini kita tahu kan sekarang bahwa itu bukan problematika dan kita menghujat yang lain. Kalau aku sangat respect dengan orang-orang yang biblikalnya tinggi, apologet lah semua yang pelayanan mereka dan yang karismatik juga sampai kesembuhan pemulihan. Aku sangat respect dengan semuanya. Karena mereka sedang memenuhi tubuh Kristus. Ada orang yang suka benar-benar butuh banget yang namanya ketenangan. Dia bisa datang ke gereja-gereja yang tenang. Tapi di situ juga butuh. Ada loh orang tidak tenang harus dibawa orang sukacita. Ayo lo cet aja yuk bareng-bareng kita muji Tuhan bareng-bareng, even kita sedih karena praise itu bukan tentang lagu cepet loh. Namanya praise. Bukan itu mau pujian. Gitu kan. Kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai memuji Tuhan, praise gitu kan, memuji Tuhan. Gitu. Kalau worship lebih ke arah kayak aku memujimu dalam kondisi apapun. Gitu. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa apa tolak ukur keselamatan kalian dan kesesatan sebuah gereja. Nah itu. Ya. Mantap hari ini. Asik kan, bahas gini kan, asik. Enak diputer-puter biar bingung orangnya. Loh itu jawabannya yang mana? Aku gak tahu pikiran dewek. Kalau ada orang ngomong mandiri, dah gede. Enggak, supaya kalian nggak kebiasa tersuap.
gitu loh. Kita harus juga terbuka soalnya. Jadi kalau kita apa kataku Denny, apa kata ini, waduh, udah besar guys. Kalian disesatin banyak orang, kasihan. Betul. Biarlah iman kalian bertumbuh. Betul? Betul. Oke, thank you. Dadah. Enggak, dadah. Jangan dong. Kaget langsung. Oke, seperti biasa. Nah, kalian jangan lupa follow IG-nya kita, follow TikTok-nya kita. Wih. Kalian bisa lihat IG dan TikTok-nya kita di link di bawah ini. Nah, kalian scroll dikit, itu di description ada link tree. Nah, kalian buka aja langsung. Kalian bisa lihat IG kita, TikTok kita, di mana setiap event kita report, semuanya ada di sana. Nah, terus juga ada link Telegram. Kalian bisa join Telegramnya kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, bonding bareng. Masuk aja nggak apa-apa. Kita mah ramah-ramah semua anaknya. Nggak asik. Ya, oke. Oke, kita lanjut lagi. Nggak asik jadi ini. Apa? Aku sampai bengong. Asik, lanjut. Oke, jadi kita. Nah, terus juga kalian jangan lupa share videonya. Nah, kalian wajib share videonya. Kalau biasanya aku kan merekomendasikan. Nah, kalian wajib share videonya. Betul ya, Bel? Betul. Nah, ini bilang gak asik lagi nanti aku. Mohon maaf. Ya makanya jangan ditinggal. Kasian ini yang ngomong ini nge-rap nih loh sampean. Ngebut nih. Tapi ya itu jangan lupa kalian share videonya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ini sama-sama terdekati, teman-teman kalian ini juga bisa bertumbuh rohaninya. Kan bagus gitu loh, sama-sama menguntungkan, wes, sama-sama menguntungkan. Nah, ya itulah. Oke, jangan lupa kalian nantikan episode berikutnya karena setiap episode itu pastinya akan semakin seru, semakin kontroversial, ya gak sih? Wes. Betul. Ini aja udah kontroversial, mau lebih kontroversial lagi gimana nih? Asik ya, kontroversial terus gitu ya, tak puter-puter kontroversial gitu ya. Biar lebih rame BTL-nya. Oh ya, lebih rame. Kita mah rame ya, selalu rame. Kita sih. Gak. Penontonnya juga pasti ikut rame lah. Oke. Wih, apa nih? Kok gini nih? Gak tahu ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Nantikan episode berikutnya yang tentunya pasti akan lebih seru terus. Oke. Nah, nanti bakal ada special episode. Waduh. Nah, makanya nantikan. Tonton terus, update terus. Asik. Oke, so thank you Denny hari ini atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol menyampaikan hal-hal yang bisa menumbuhkan kerohanian kita, menguatkan iman kita. Asik. Mengadu-adukan hati kita lebih tepatnya. Mengadu-adukan hati kita. Oke, so thank you guys and bye. Bye.